Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlewat pada pertemuan yang lalu dua kelompok sesat dalam memahami al-haqiqah al-kauniyah dan al-haqiqah ad-diniyah ini. Kelompok yang pertama yang betul-betul ghulu, mereka menjadikan takdir itu hujjah dalam segala pelanggaran yang mereka lakukan terhadap syariat. Dan kelompok yang kedua yang mengaku sampai ke dalam jenjang tahqiq. Mereka menyangka bahwa perintah dan larangan terus menerus ada bagi mereka yang masih menyaksikan hal itu sebagai perbuatannya. Adapun yang mampu menyaksikan bahwa perbuatan dia seluruhnya hanyalah makhluk dicipta, maka dan mampu menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala semata yang mengatur mempergerakkan dia sebagaimana Allah mempergerakkan segala yang bergerak, maka mereka ini terangkat sudah perintah dan larangan padanya, janji dan ancaman. Baik, kata Syekh rahimahullah ta'ala, kadang mereka mengatakan siapa yang mampu menyaksikan al-iradah bahwa ini semata kehendak Allah, maka jatuh baginya beban syariat ini. Salah seorang dari mereka menyangka bahwa Al-Khadir telah jatuh baginya beban syariat sebab dia mampu menyaksikan al-iradah itu. Ini telah kita bantah dan ini akhir pembahasan yang lalu. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, فَهَؤُلَاء لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ الَّذِينَ شَهِدُوا الْحَقِيقَةَ الْكَوْنِيَّةَ فَشَهِدُوا أَنَّ اللَّهَ خَالِقُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ وَأَنَّهُ يُدَبِّرُ جَمِيعَ الْكَائِنَاتِ وَقَدْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ عِلْمًا وَبَيْنَ مَنْ يَرَاهُ شُهُودًا فَلَا يَسْقِطُونَ التَّكْلِيفَ أَمَّا يُؤْمِنُ بِذَلِكَ ويعلمه فقط ولكن يسقطونه أما يشهد فلا يرى لنفسه فعلا أصلا وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه. Kata beliau, mereka tidak mampu membedakan antara yang umum dan yang khusus dari orang-orang yang mampu menyaksikan hakikat kauniyah ini. Mereka menyaksikan bahwa Allah yang mencipta perbuatan-perbuatan hamba dan bahwa Allah yang mengatur segala yang ada. Hanya kata Syekh, kadang mereka mampu membedakannya, kadang mereka membedakan antara orang yang mengetahui hal itu sebagai ilmu dengan yang melihatnya sebagai persaksian, sehingga mereka menganggap jatuh at-taklif, beban agama terhadap mereka menganggap tidak jatuh beban agama terhadap mereka yang beriman akan hal itu dan sekedar mengetahuinya bahwa Allah yang mencipta perbuatan hamba, Allah yang mengatur segala urusan, segala perkara, segala yang ada,
sekedar diimani, diketahui ini, maka ini belum jatuh beban taklif. Tetapi mereka menjatuhkannya terhadap orang yang menyaksikannya, sehingga dia tidak melihat dirinya kecuali dia tidak melihat dirinya perbuatan. Mereka hanya melihat semua ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ini, penetapan takdir, mereka menjadikannya sebagai penghalang dari at-taklif. Baik, وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد. Kata beliau, telah terjatuh kelompok-kelompok ke dalam pelanggaran ini, kelompok-kelompok yang menyandarkan dirinya kepada tahqiq sampai ke dalam hakikat, sampai ke dalam jenjang ma'rifah, sampai ke dalam jenjang ketauhidan. Terjatuh ke dalam pelanggaran ini, menganggap dirinya jatuh atasnya perintah dan larangan, sebab mereka telah mampu menyaksikan bahwa seluruhnya betul-betul perbuatan Allah Subhanahu wa taala semata, mereka tidak lagi. Wa sababu dzalik, sebabnya kata beliau, annahu daqa nitaquhum an kaunil abdi yu'maru bima yuqaddaru alaihi khilafu ma daqa nitaqul mu'tazilah wa nahwihim min al-qadariyah an dhalik. Thumma al-mu'tazilah athbatat al-amra wan nahya الشرعيين دون القضاء والقدر الذي هو إرادة الله العامة وخلقه بأفعاله العباد. وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا. وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة، ولهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد. وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية، ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي، ويقولون إنه صار من الخاصة. وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فاليقين عندهم هو معرفة هذه الحقيقة. وقول هؤلاء كفر صريح، وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر. Baik, kata beliau rahimahullah ta'ala, sebabnya, sebab daqa nitaquhum, kemampuan mereka sedikit, sempit bagi mereka untuk memahami keberadaan hamba itu diperintah disesuaikan dengan kadar kemampuannya. Sebagaimana Mu'tazilah juga demikian keadaannya dari kelompok Qadariyah. Sebelumnya dalam keimanan terhadap takdir ada kelompok sesat Qadariyah dan Jabariyah. Kalau Qadariyah yang menganggap bahwa
menganggap bahwa semua ini adalah kemampuan perbuatan hamba. Iya. Semuanya adalah kemampuan dan perbuatan hamba, bukan ketentuan, bukan kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jabariyah kebalikannya, menganggap bahwa semuanya adalah kehendak Allah. Semuanya itu Allah Subhanahu wa taala yang mencipta. Semuanya adalah pengaturan, semuanya adalah tindakan Allah Subhanahu wa taala. Hamba sama sekali tidak punya kehendak. Baik. Hanya Mu'tazilah menetapkan perintah dan larangan yang syar'i. Tapi qada dan qadar tidak. Yang mana dia adalah keinginan Allah yang ammah. Dan Allah terhadap perbuatan hambanya. Sementara mereka, yang kita bahas, mereka menetapkan qada dan qadar. Semuanya ini ketentuan Allah, takdir Allah. Tetapi menafikan perintah dan larangan terhadap mereka yang mampu menyaksikan qadar itu. Karena mereka tidak mampu menafikannya, penafian terhadap perkara itu secara mutlak tidak memungkinkan bagi mereka. Jadi bisa dibedakan perbedaan dua kelompok ini. Kalau mereka yang menganggap dirinya sampai ke dalam tahqir, itu melihat bahwa semua ini adalah ketentuan Allah dalam bentuk syuhud. Jadi ketika seseorang hanya mengetahui Allah yang mencipta segalanya, Allah yang mengatur seluruhnya, ini seluruhnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekadar mengetahui, belum jatuh perintah dan larangan. Tapi ketika syuhud, mampu betul-betul menyaksikan bahwa dirinya tidak, bukanlah pelaku. Tapi semata-mata Allah Subhanahu wa taala yang melakukan, Allah yang mengatur seluruhnya. Maka di situ mereka jatuhkan perintah dan larangan. Tidak lagi perintah dan larangan bagi orang yang sampai ke dalam jenjang ini. Inilah mereka katakan dengan hakikat kauniyah, hakikat agama. Sementara Mu'tazilah kebalikannya. Kalau Mu'tazilah menetapkan takdir. Kalau Mu'tazilah kebalikannya. Dia menafikan takdir. Dia menafikan takdir. Ini bukan ketentuan Allah, ini bukan takdir Allah. Ini semata-mata perbuatan hamba. Hamba yang menginginkannya. Saya menginginkannya. Saya melakukannya. Ini bukan Allah yang melakukan. Ini bukan perbuatan Allah. Ini bukan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan ciptaan Allah. Ini bukan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Mu'tazilah menetapkan perintah dan larangan. Mereka melakukan perintah dan mereka meninggalkan larangan. Kata Syekh, mereka itu lebih sesat dari pendapat mereka, lebih sesat daripada pendapat Mu'tazilah. Pendapat mereka itu lebih sesat dari pendapat Mu'tazilah. Kan itulah di awal-awal Islam itu sama sekali tidak ada pendapat itu. Tapi Mu'tazilah yang mengingkari takdir sudah ada. Yang mengingkari takdir sudah ada di zamannya sahabat. Yang menganggap innal amra unuf, urusan ini kosong. Allah tidak tahu. Nanti terjadi baru Allah Subhanahu wa taala tahu. Jadi itu semata-mata perbuatan hamba. Itu sudah ada. Zamannya sahabat. Tapi yang menganggap bahwa semuanya ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala.
Semuanya ini adalah kehendak Allah. Semuanya ini Allah yang mengaturnya. Dia mampu menyaksikan bahwa dirinya betul-betul tidaklah melakukan hal itu. Sehingga dengannya dia boleh tidak melakukan perintah, boleh sudah melanggar. Ini tidak ada yang mengucapkan. Orang-orang sesat yang terdahulu itu tidak ada yang mengucapkan. Sebab apa? Kesesatannya ini sangat dan sangat. Dan semakin dekat zaman dengan zaman kenabian, maka cahaya kebenaran itu lebih nampak. Yang ini nanti di belakang, betul-betul kegelapan yang mendorong dia muncul. Baik. Mereka menjadikan perintah dan larangan hanyalah untuk orang-orang yang terhijab, tidak mampu menyaksikan hakikat kauniyah, hakikat keberadaan semua ini. Di situ baru kena perintah, kena larangan. Tetapi yang sampai menyaksikan hal ini, hakikat kauniyah, bahwa seluruhnya adalah ciptaan Allah, Allah yang mengatur segalanya, dia mampu menyaksikan bahwa dirinya tidaklah melakukan. Maka ini mereka jatuhkan perintah dan larangan. Dan mereka mengatakan orang yang sampai ke dalam persaksian ini sara minal khassah, orang-orang khas, khusus sudah. Jelas ya? Baik. Ini kesesatan. Hanya kesesatan mereka dalil lagi dalam dalil lain, kata Syekh. Beliau lanjutkan. Wa rubbama, kadang mereka berdalil dengan mentakwil, menyelewengkan ayat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Rabb kamu hatta sampai ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada kamu al-yaqin. Mereka anggap yakin menurut mereka adalah memahami hakikat ini. Itu yakin menurut mereka. Sembah Rabb kamu sampai kamu betul-betul yakin. Kalau sampai yakin sudah dapat yakin, berarti apa? Tidak lagi perintah beribadah. Seperti ini gimana caranya? Berarti selama dia beribadah belum yakin ya. Dan begitu yakin sudah gugur ibadahnya. Terus sejak kapan ibadahnya diterima? Dia pahami, sembah Rabb kamu sampai datang kepada kamu yakin. Yakin menurut mereka paham ini. Berarti sebelumnya mereka belum yakin. Belum sampai dipaham ini. Begitu sampai tidak ibadah sudah. Berarti sebelumnya ibadahnya tidak diterima sebab belum yakin, dan ketika sudah yakin tidak ada ibadahnya. Iya kan? Tidak ada ibadahnya. Lihat bagaimana orang diperbodoh oleh syaitan. Dan untuk orang Indonesia ini cocok betul ini pendalilan ini. Sebab yakin dalam bahasa Indonesia cocok dengan bahasanya orang Indonesia. Yakin, ya tapak. Yakin di sini kematian. Ini bahasa Arab yang fasih. Kalau kita mau bilang si anu telah datang masa kematiannya, kita bilang si anu jaa yaqinu, telah datang yakinnya. Kematian. Yakin menurut mereka mengetahui hakikat ini. Hakikat apa? Bahwa semuanya betul-betul kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah sampai ke paham itu berarti apa? Yakin sudah. Tidak ada lagi perintah ibadah. Itu artinya mereka ketika beribadah masih kalah dengan orang musyrik ya. Dan ketika sampai ke dalam yakin sama dengan orang musyrik.
Ya tidak. So ini kan keyakinannya orang musyrik. Lihat ayat, apa kata orang musyrik? Dalam membantah kelompok yang pertama, orang musyrik bilang, "Walau sya'allahu ma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai'." Kalau seandainya Allah kehendaki, kami tidak akan melakukan kesyirikan. Tidak pula bapak-bapak kami. Kami tidak akan mengharamkan sesuatu pun juga. Kami yakin ini semuanya kehendak Allah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala kehendaki, kami tidak akan melakukan kesyirikan. Tapi yang terjadi, kami melakukan kesyirikan, berarti Allah kehendaki. Berarti orang-orang musyrik yakin sudah, sampai yakin? Ya. Sampai tidak kita yang yakin. Sampai kita yakin sebab apa? Mantap bahwa semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan orang musyrik di sini berdalil. Karena ini kehendak Allah, makanya tidak boleh. Kalau seandainya Allah kehendaki, kami tidak akan lakukan. Tapi karena Allah kehendaki, Allah kehendaki ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbak, sembah Rabb kamu sampai datang yang pasti datang, yaitu kematian. Karena itulah bahkan di akhir kematian, Nabi SAW perintahkan saudara kita yang berada samping kita, samping saudaranya akan meninggal, untuk membantu saudaranya dengan mentalkinkan la ilaha illallah, supaya meninggal di atas rahasia penghambaan ini, kunci penghambaan ini, pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ucapan mereka ini adalah kekafiran yang nyata. Walaupun terjatuh di dalamnya kelompok-kelompok lam ya'lamu annahu kufr, tidak mengetahui bahwa perkara itu adalah kekafiran. Perkara itu adalah kekafiran. Ini karena luar biasanya kebodohan yang ada, yang tersebar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh jelaskan lebih jauh. Fa innahu qad 'ulima bil ittirar min dinil Islam anna al-amra wan nahya laziman bi kulli 'abdin ma dama aqluhu hadiran ila ayyamut. La yasqutani anhu la bi shuhudihi al-qadar wala bi ghairi dhalik. Faman lam ya'rif dhalika 'urrifa wa bayyana lahu. فإن أصر على اعتقاد صفات الأمر والنهي فإنه يقتل. وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين. أما المتقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم. kata beliau, sungguh telah diketahui bilittirar dalam agama Islam. Ini istilah-istilah para ulama. Hal itu diketahui secara ittirar, secara darurat. Berarti apa ini? Ilmu pasti. Kalau Islam pasti tahu. Belajar tidak belajar pasti tahu. Ini ilmu pasti bagi orang Muslim. Ilmunya sangat jelas. Dan misalnya dalam Islam itu ada solat 5 waktu, iya. Ada yang mengingkari solat 5 waktu. Berarti apa? Mengingkari sesuatu yang ittirar ilmunya dalam Islam. Pengingkaran yang seperti ini, iya, bodoh tidak bodoh tetap kafir orangnya. Tidak diterima. Saya tidak tahu, tidak diterima kalimat saya tidak tahu. Iya. Itu kafir. Sebab apa? Mengingkari sesuatu yang darurat dalam Islam. Kata Syekh, ini termasuk sesuatu yang diketahui secara darurat dalam Islam. Apa itu? Bahwa perintah dan larangan dua hal yang tetap bagi setiap hamba selama akalnya masih berfungsi sampai dia meninggal. Tidak akan pernah jatuh.
tidak dengan menyaksikan takdir, tidak juga dengan alasan apapun juga. Tidak akan pernah jatuh. Kata Syekh, kalau ada yang belum tahu, maka diberitahu, dijelaskan. Setelah diberitahu dia tetap meyakini keyakinan itu, bahwa jatuh perintah dan larangan, maka hukuman orangnya dibunuh. Ini hukumannya untuk pelanggaran ini. Hukumannya dibunuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menerapkan hukuman bunuh, itu tetap tegakkan hujjah kepadanya. Dia mau kembali atau tidak, dia terima atau tidak, jelaskan. Kalau tetap mau, berada di atas pendapatnya itu, maka hukumannya adalah hukuman bunuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang perhatikan hal-hal yang telah lewat. Orang-orang yang menjatuhkan perintah dan larangan dengan dalil-dalil. Yang telah lewat dengan dalil, dia telah mampu syuhud terhadap hakikat kauniyah. Kadang juga dengan istilahkan syuhud terhadap iradah. Kadang juga dengan apa? Terhadap hakikat rububiyah. Baik. Kadang mereka berdalil dengan kisah Nabi siapa? Al-Khadir. Kadang juga dengan ayat ini, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Pendalilan keadaan-keadaan. Kuasai semua itu. Baik, selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, sungguh sangatlah banyak ucapan-ucapan yang semisal ini di kalangan orang-orang belakangan. Adapun orang-orang yang terdahulu dari umat ini, maka ucapan-ucapan ini tidaklah dikenal di tengah-tengah mereka. Padahal sudah banyak juga kelompok sesat muncul. Sudah banyak juga kelompok-kelompok sesat muncul. Kan di zaman Nabi, di akhir hidup Nabi SAW muncul orang-orang yang mengaku Nabi. Muncul orang-orang yang mengaku Nabi. Tapi tidak pernah yang muncul mengaku, saya sudah tidak, sudah bisa tidak melakukan perintah, sudah bisa melakukan larangan. Tidak terkenal lagi perintah dan larangan. Tidak dikenali. Di zamannya sahabat muncul kelompok-kelompok Syiah, yang mempertuhankan Ali radhiyallahu anhu, mengkafirkan Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma, bahkan kebanyakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak lagi keyakinannya. Muncul Qadariyah yang gulu, yang menganggap innal amra unuf, urusan ini kosong, Allah tidak tahu. Ini keyakinan kekafiran. Allah Subhanahu wa taala tahu. Nanti terjadi baru Allah Subhanahu wa taala tahu. Ini muncul. Belum ada. Kemudian selanjutnya muncul kelompok-kelompok yang lainnya. Tidak dikenal pernyataan-pernyataan bahwa kalau saya sudah sampai seperti ini, saya sudah sampai yakinnya, maka jatuh pada saya perintah dan larangan. Tidak pernah dikenal. Bahkan kelompok-kelompok sesat terdahulu adalah orang-orang yang hebat-hebat dalam melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Lihat Khawarij yang kata Nabi SAW, kilabun nar, anjing-anjingnya api neraka. Kata Nabi SAW, kalian sahabat merendahkan bacaan kalian di hadapan bacaan mereka. Salatnya kalian di hadapan salatnya mereka. Ibadahnya kalian di hadapan ibadah kalian. Orang yang sangat luar biasa dalam ibadah, tapi ghulu dalam ibadah. Betul-betul menganggap dirinya tidak mau melakukan pelanggaran terhadap perintah, tidak mau menjerumuskan dirinya ke dalam larangan. Tapi mereka sesat, keluar dari petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah melalui para
para sahabat. Masuk ke dalam kengerian-kengerian takfir dalam mengkafir. Mereka semangat dalam ibadah. Kelompok-kelompok Syiah oleh Abdullah bin Sabah waktu itu juga mengarahkannya agar supaya semakin hebat dalam ibadah, tapi ibadah hulu. Kelompok Qadariyah yang mengatakan innal amra unuf. Ini adalah kelompok yang belajar Al-Quran, belajar dari para sahabat. Mereka beramal, belajar Al-Quran. Kelompok ini masih di zamannya sahabat itu. Dan zamannya sahabat merupakan zaman terbaik. Sudah muncul keyakinan sesat, mengkafirkan, menganggap Allah tidak tahu, nanti terjadi baru Allah tahu. Siapa yang meyakini kafir ini? Sudah ada kelompok ini. Tapi bersama dengan itu kelompok ini betul-betul harus lakukan perintah, tidak boleh tinggalkan larangan. Saya jelaskan bagaimana Qadariyah menetapkan perintah dan larangan ini tidak jatuh bagi mereka. Belakangan muncul. Saya tambah juga sedikit. Di awal-awal juga tidak muncul kerusakan-kerusakan yang berhubungan dengan kuburan. Di awal-awal tidak ada kerusakan berhubungan dengan kuburan, tidak ada. Nanti muncul kalau yang berhubungan dengan kuburan itu muncul di zamannya Zainul Abidin. Di zamannya cucunya Ali radhiyallahu anhu. Cucunya Ali radhiyallahu anhu menjumpai ada orang yang memasukkan kepalanya dalam semacam jendela ke kuburan Nabi. Untuk apa? Untuk berdoa di situ. Bukan meminta kepada Nabi. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menganggap membiasakan diri. Ini muncul ada. Itu pun ketika muncul ini langsung ditegur oleh Zainul Abidin. Dengan ilmu yang dia dapatkan dari bapaknya dari Nabi SAW. Ilmu dari turunan Nabi ini. Hadisnya ini silsilah Ahlul Bait. Ini hadis ini silsilah. Perawinya adalah Ahlul Bait. Yang hampir semua orang atau kebanyakan yang menganggap dirinya Ahlul Bait itu tidak memperhatikan ilmu yang betul-betul dijaga dalam turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dipanggil, ditegur dan diajak makan oleh Zainul Abidin radhiyallahu an. Katanya sudah makan. Akhirnya beliau pun mengatakan, ingin saya beritahu sesuatu yang disampaikan oleh bapakku dari neneknya dari Nabi SAW. La taj'al qabri 'ida. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Sesuatu yang sering didatangi. Ada waktu tertentunya, berulang dan berulang. Jangan. Ini belum minta dikubur ini pada zaman itu, tapi sudah ditegur. Terus Nabi lanjutkan, kalau kalian mau bersalawat, salawat kepada aku dimanapun kalian berada, salawat kalian sampai. Salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tempat ini sampai. Dan siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sekali, maka Allah dan para malaikatnya bersalawat kepadanya. Allah balas dengan 10 salawat. Kita perlu salawat Allah karena itu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi caranya, tempatnya, metodenya dan kandungan salawat, bacaan salawat yang sekarang ya banyak sekali tambahan-tambahan hulu dan yang semisal itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada pada zaman itu. Ini di kuburan Nabi tidak ada yang semisal ini. Hanya semisal ini. Kalau sekarang, kuburannya Gus Dur saja waktu ujian nasional itu. Sempat saya lihat. Khusyuk orang di situ. Kuburan Gus Dur. Dan diwawancara yakin katanya lulus.
Dan kalau kita tanya kira-kira dia doanya kemana? Apakah sama dengan yang ditegur oleh Zainul Abidin di sini? Hah? Apakah sama? Iya. Padahal itu sudah ditegur keras. Iya. Kenapa? Siapa Gus Dur dengan Nabi SAW? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam siaran itu muncul, dan biasa di TV muncul yang lain, komentar lain dari majelis ulama. Komentar, saya lupa lapatnya ya. Komentar dulu saya ingat. Beliau komentari bahwa ini mengarah kepada kesyirikan, mengarah kepada kesyirikan. Tapi kalau dia meminta dalam doanya, minta kepada Allah, minta kepada Allah supaya diberi kecerdasan seperti kecerdasannya Gus Dur, maka ini tidak mengapa. Coba lihat. Ini istilahnya komentar yang membantah kan? Iya. Ini terbaik dari yang nampak itu. Tapi itu pun sesat ini. Salah ini komentar. Masih batil dalam agama Islam. Iya. Komentar itu masih menganggap bahwa ada keutamaan berdoa di kuburan Gus Dur. Ya kan? Ya tidak? Sementara itu sudah merupakan kesesatan yang nyata. Menganggap, jangankan kuburan Gus Dur, kuburan Nabi. Bahkan mau berselawat kepada Nabi, dijadikan sebagai itu sudah merupakan kesesatan. Ditegur. Makanya Nabi SAW kasih jalan keluar. Selawat dimanapun kalian berada. Jangan kalian jadikan kuburan itu sebagai itu. Tidak pernah ada pada zaman sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi mau datang ke masjid Nabi, ke kuburan dulu salawat. Tidak pernah. Maaf yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam contoh doanya pun salah dalam contoh doanya. Iya. Dia meminta kepada Allah supaya minta dikasih kepintaran sama kepintarannya Gus Dur. Bodoh sekali doa seperti itu. Mau disamakan seperti kepintarannya Gus Dur. Apanya Gus Dur yang pintar? Jadi semua komentarnya adalah kebodohan, bahkan kekafiran. Komentar-komentarnya kebodohan, bahkan kekafiran. Hidupnya bencana, matinya pun jadi bencana. Sama dengan gurunya Gus Smith. Gus Smith pimpinan tarekat dulu yang di Jawa Timur. Sampai sekarang Jawa Timur, ibarat tempat Jawa Timur itu kalau tidak ada fotonya dia di rumah itu bahaya itu rumah. Nanti kemasukan apa dah. Kalau Gus Smith ini jelas-jelas sekali. Istrinya, orang lihat istrinya kayak pelacur penampilannya. Kemudian dia sendiri biasa main di diskotik, minum-minum. Orang lihat. Tapi orang-orang bilang apa? Tingkat hakikat itu. Ini jadi bahas ini. Tingkat makrifat. Kacamata kita tidak bisa melihat lain kacamatanya. Dia lakukan ini, dia lakukan itu. Kita memang tidak bisa. Kita akan menganggap salah. Sebab lain kacamata kita. Coba lihat. Orang-orang bodoh diperbodoh sama orang-orang yang lebih bodoh. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, pikiran seperti inilah yang ingin menjadikan Islam menjadi rahmah bagi alam semesta. Kan di situ di pamfletnya itu. Rahmah lil alamin. Kalau pikiran seperti ini disebar, luar biasa. Kekafiran bagi alam semesta. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi prinsip ya. Kalau dalam NU itu jelas itu. Prinsip organisasi ini adalah itu. Rujuk terhadap seluruh pendapat-pendapat dalam semua tarekat. Dikumpul di situ. Saya sempat dengar pembukaan dari sesepuh NU. Dia tegaskan tarekat kami dalam akidah disebutkan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Akidah sesat juga dalam kalam. Kemudian rujukannya kemana? Kepada imam 4 mazhab dan semua tarekat sufi. Tarekat sufi di sini dia janjinya. Janjian hakikatnya ini dia. Ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua orang NU seperti itu ya. Baik, jadi ini bedakan ya, perbedaan orang terdahulu dengan orang sekarang. Ini benar sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti zaman illa wa zamanul ladzi ba'dahu syarrum min. Tidak datang sebuah zaman kecuali zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Lebih jelek, semakin bertambah hari semakin jelek keadaan. Kejelekan ini jamaah harus dipahami, jeleknya itu karena kurangnya ilmu dan semakin banyaknya kebodohan. Di situ titik jeleknya. Jeleknya dalam arti, dulu orang tidak pakai pesawat, kita sekarang pakai pesawat ini. Masa dibilang lebih jelek? Ilmu. Semakin jauh zaman, semakin jauh orang dari sumber ilmu. Zaman kenabian. Semakin gelap. Ilmu. Ini dijelaskan oleh para ulama. Makanya zamannya Umar ibn Abdul Aziz. Ini zaman beberapa tahun setelah zamannya Khulafaur Rasyidin. Antara zamannya Umar dengan zamannya Utsman radhiyallahu anhu. Zamannya Muawiyah radhiyallahu anhu. Ada zaman di situ, penguasa menumpahkan darah di kota Madinah, melakukan kezaliman yang sangat nampak. Dan setelah itu berkuasa Umar ibn Abdul Aziz, bumi dipenuhi dengan keadilan. Tapi tetap zamannya Umar tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan zaman sebelumnya itu. Kenapa? Karena ulama dan orang berilmu tetap lebih banyak pada zaman sebelumnya. Itu cahaya, sumber kehidupan yang sebenarnya. Adapun adanya cobaan ini, saat ini cobaannya lebih berat, saat ini lebih banyak kenikmatannya, saat ini semuanya jamaah bukan menjadi ukuran. Sebab penderitaan ataupun kenikmatan semuanya adalah musibah. Tapi sikap seseorang dalam menghadapi musibah inilah yang membedakan. Perbedaan seseorang di situ. Bagaimana menyikapi musibah? Apakah musibah berupa hal-hal yang enak atau musibah berupa hal-hal yang menyakitkan? Siapa yang mampu menyikapinya, maka dia yang selamat, dan inilah orang yang berilmu. Kemampuan seseorang dalam menyikapi ini, zaman-zaman terdahulu adalah zaman yang terbaik. Zaman-zaman sekarang jamaah lemah, kita lemah betul. Kalau seandainya bukan kekokohan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah tergelincir kita. Atau mungkin kita sudah tergelincir dalam keadaan kita tidak sadari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi bedakan perbedaan antara zaman dahulu dengan zaman sekarang. Karena itulah dalam belajar, dalam menuntut ilmu, cari ilmu yang merujuk mengambil sumber dari asalnya, dari orang-orang terdahulu, dari orang yang langsung diajar oleh Nabi SAW, para sahabat, dari orang-orang yang langsung dididik oleh para sahabat at-tabi'un, murid-murid sahabat, dari orang yang langsung dididik oleh mereka atba'ut tabi'in.
3 zaman ini dijamin oleh Nabi SAW sebagai zaman yang terbaik. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, kemudian zaman setelahnya, kemudian zaman setelahnya. Adapun zaman setelah itu, maka kedustaan, khianat dan yang semacam itu adalah perkara yang sangat nampak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ambil pelajaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus mengukuhkan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu, menambah keimanan, memperkuat yakin kita, menggerakkan kita, mengukuhkan kita dalam amalan dan di dalam dakwah serta bersabar di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa da'watan mustajabah waj'alna minas sabirin. إنك أنت السميع العليم وجواد كريم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.